Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Keluarga Dendi. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Pada 19 November 2020 silam, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga acuan ke 3,75%. Keputusan ini salah satunya sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Buat yang belum tahu nih, teman-teman, suku bunga adalah salah satu kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral di seluruh dunia. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, ketika ekonomi melambat atau bahkan resesi, bank sentral akan menurunkan suku bunga agar ekonomi kembali bergeliat, dengan harapan bunga kredit ikut turun sehingga para pengusaha mengajukan kredit untuk ekspansi yang pada akhirnya kembali menumbuhkan ekonomi. Sebaliknya, saat ekonomi sedang tumbuh pesat, bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga dengan harapan untuk menekan agresivitas sehingga inflasi tidak menjadi terlalu tinggi. Naik turunnya suku bunga bisa berdampak pada deposito, obligasi, dan saham. Untuk deposito, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan bunga tabungan dan deposito di perbankan menjadi tidak menarik lagi. Jadi, reksadana pasar uang yang portofolionya rata-rata berisi deposito, bunganya berkemungkinan akan turun. Berlaku sebaliknya apabila suku bunga naik. Untuk obligasi, apabila tingkat suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Jadi, reksadana pendapatan tetap yang portofolionya 80% obligasi akan ikut naik. Berlaku juga sebaliknya apabila suku bunga naik. Untuk saham sendiri, dampak suku bunga umumnya tidak langsung. Bisa dikatakan jika tingkat suku bunga turun yang membuat bunga tabungan dan deposito menjadi tidak menarik lagi, investor akan mencari alternatif lain dengan imbal hasil yang jauh lebih tinggi, yaitu di pasar modal. Tapi perlu diingat, faktor yang mempengaruhi naik turunnya instrumen investasi yang dapat mempengaruhi reksadana bukan hanya suku bunga. Banyak faktor lain seperti permintaan dan penawaran, fundamental, valuasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Jadi dalam berinvestasi di reksadana, teman-teman lebih baik berinvestasi secara rutin sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Sekian video singkat ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman juga bisa DM saya via Instagram. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses buat semuanya.